Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari pertama kita melaksanakan ibadah saum tahun 1445 Hijriah. Kita bisa berkumpul kembali di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita selaku orang beriman, yaitu melaksanakan sholat Isya berjamaah dan nanti insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh berbagai umat Islam, oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali termasuk kita. Kita pun termasuk orang yang menantikan bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan sebagaimana kita maklumi, sebagaimana kita ketahui, banyak keistimewaan yang kita peroleh di bulan ini. Sehingga ketika kita berada di bulan Ramadan ini, sangat disayangkan kalau misalnya kita berada di bulan Ramadan tapi kita tidak bisa mendapatkan makna dari bulan Ramadan ini. Sangat disayangkan kalau kita masuk di bulan Ramadan tapi kita tidak bisa mendapatkan kelebihan-kelebihan atau kemurahan-kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karenanya saya mengajak kepada diri saya sendiri juga kepada hadirin semua yang hadir di sini, mari kita pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Kita tidak tahu apakah kita akan 1 bulan penuh bisa menjalankan ibadah saum atau mungkin juga esok atau lusa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita, mumpung Allah memberikan kesehatan kepada kita, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Bagaimana cara memanfaatkannya? Kita isi bulan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang insya Allah ketika kita melaksanakan aktivitas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan berbagai pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak janji yang diberikan oleh Allah, banyak janji yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, kepada orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, kepada orang-orang yang melaksanakan berbagai amaliyah di bulan Ramadan. Oleh karenanya, Bapak Ibu, jangan biarkan lewat begitu saja bulan Ramadan ini. Hari ini hari pertama, barangkali mungkin di antara kita belum punya program pribadi maksud saya. Buatlah program, apa yang akan kita isi di bulan Ramadan ini? Apa yang akan kita laksanakan? Amalan-amalan apa yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan ini untuk mengisi bulan ini dengan baik. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 6. Ya, mulai dikatakan 6 yang mungkin saja bisa dijadikan skala prioritas untuk kita semua. Kita bikin program dengan menjalankan 6 kegiatan ini atau 6 aspek ini atau 6 hal ini. Yang pertama, melaksanakan sholat malam atau sholat taraweh lah. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tilawah Quran. Membaca ayat suci Al-Quran. Mempelajari ayat suci Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Kita berusaha memahami kitab suci kita. Kita berusaha untuk memahami pedoman hidup kita di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, perbanyak doa. Inilah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini ada janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah orang yang saum. Orang yang melaksanakan ibadah saum. Orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ketika berdoa, yakin doanya itu akan diterima, akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ketika dia berdoa, yakin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terdolimi. Oleh karenanya itu, buatlah program yang berkaitan doa kita. Barangkali mungkin kita lupa selama ini. Kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita melaksanakan sedekah. Perbanyaklah sedekah. Ini kesempatan bagi kita semua. Ketika kita melaksanakan sedekah atau sedekah atau apapun namanya itu, infak, sedekah, apakah wajib atau sunat, laksanakanlah di bulan ini. Karena apa? Karena sangat-sangat besar, sangat dahsyat pahala yang akan kita dapatkan kepada orang-orang yang sedekah itu. Kemudian yang kelima, melaksanakan itikaf. Diam di masjid, zikir, melaksanakan ibadah di masjid tanpa ngobrol. Karena tidak sedikit orang yang sekarang mau itikaf. Nupuguh makan ngobrol di masjid. Tapi itikaf tidak untuk ngobrol, tapi untuk zikir, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, bisa kita programkan adalah jauhilah gibah. Ini yang saya kira cukup sulit. Gibah, ngomongkeun batur, membuka aib orang lain, berkata dusta. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dari 6 program ini atau dari 6 ini silakan jadikan prioritas kita, mana yang akan dijadikan prioritas oleh kita. Saya akan ulas satu persatu. Jangan khawatir, tidak akan semua. Kalau semua nanti waktunya nggak cukup. Yang pertama, kalau kita memprogram, mari kita programkan selama bulan Ramadan, dan ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk hadir di Ramadan ini. Kita programkan untuk Ramadan kali ini saya tidak akan bolos taraweh. Berani nggak seperti itu? Kalau semua yang hadir di sini pada saat ini memprogramkan tidak akan bolos taraweh dan bisa ke masjid, saya yakin dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir nanti tanggal 29 atau tanggal 30 nanti masjid ini akan tetap seperti ini. Karena apa? Karena masing-masing memprogramkan qiyam Ramadan. Di dalam hadis, ini janji Rasul ini. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam, man qama Ramadanan, sholat di bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan, yang diartikan, ada yang mengartikan taraweh, ada yang mengartikan juga taraweh plus dengan tahajud nanti jam 3 atau ketika kita sahur. Janji Rasul akan diampuni dosanya yang masa lalu. Siapa yang tidak punya dosa di sini? Saya pikir tidak akan ada yang mengaku saya orang yang tidak pernah punya dosa. Pasti kita punya dosa, dosa masa lalu, dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa besar kita. Ini janji Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sangat hebat. Dengan melaksanakan sholat malam, taraweh di sini. Makanya kita programkan ini. Jadi kita harus nanti merasa sayang kalau tidak ke masjid untuk taraweh. Ya. Jangan sampai misalnya ini karena baru saja, karena tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, biasanya tanggal 4, tanggal 5 dan seterusnya baru pulang. Tapi kalau masing-masing semua di sini, terutama yang makom di sini, yang tinggal di sini, programkan ini. Kecuali mungkin ada hajat atau kecuali mungkin ada ujur, itu lain soal. Tapi tetap kita laksanakan di tempat yang lain. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Syaratnya ada 2. Imanan wahtisaban. Imanan itu
kita melaksanakan sholat. Di dalam hadis, man soma Ramadonan. Kita melaksanakan sholat. Kita melaksanakan sahum. Imanan. Dengan penuh keimanan. Makanya saya pernah menyampaikan di tahun yang lalu, entry point atau pintu masuk untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah keimanan. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak perlu sholat, tidak perlu saum. Keimanan. Mungkin kita ingat, tahu semua. Bukan hanya iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitab, kepada yaumil akhir, kemudian kepada qadar dan qadar. Yang kita tahu dengan istilah rukun iman. Orang yang beriman pasti akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah saum. Orang yang beriman pasti akan terpanggil untuk melaksanakan qiyamul lail. Atau kita persempit saja, akan melaksanakan salat tarawih lah gitu. Pasti akan dipanggil seperti itu. Nah, ketika itu tertanam dalam diri kita, maka segala aktivitas yang kita laksanakan, segala amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunnah, fondasinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika bapak-bapak atau kita semua hadir di sini, kenapa ikut taraweh? Mumpung pertama, nanti mah belum tentu. Atau mumpung anak-anak bisa diajak, atau malu kepada tetangga, atau malu kepada anak-anak, taraweh lah. Itu bukan keimanan yang mendasarinya. Keimanan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melangkah dari rumah, atau ketika kita memulai bulan saum atau melaksanakan ibadah saum di setiap subuh atau setiap awal hari, maka imananlah yang menjadi fondasi kita. Kita melaksanakan ini karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah dari Rasul Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka saya melaksanakan ibadah saum ini. Maka saya melaksanakan qiyamul lail ini. Itu syarat pertama. Makanya kalau tidak beriman, nggak perlu datang ke masjid ini. Tapi tidak boleh juga disimpulkan orang yang tidak ke masjid adalah beriman. Belum tentu juga gitu ya. Jangan disampaikan seperti itu. Tapi yakin orang beriman itu pasti akan melaksanakan sholat itu. Karena itu fondasinya. Karena itu panggilannya. Itu yang pertama syaratnya. Kemudian yang kedua adalah ihtisaban. Man qoma Ramadonan imanan wahtisaban. Ihtisaban diartikan atau sering diartikan sebagai kita hanya berharap, hanya menginginkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya menginginkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan, dari amal yang kita lakukan. Jadi ketika kita saum, ketika kita qiyamul lail atau taraweh, maka dasarnya itu. Kita iman, kemudian kita hanya berharap kepada Allah. Kecintaan kita kepada Allah menggerakkan kita untuk datang ke masjid, menggerakkan kita untuk melakukan amal ibadah. Dan hanya kepada Allah lah kita menyerahkan amal kita. Hanya Allah lah yang kita harap akan memberikan kebaikan kepada kita. Akan memberikan pahala. Akan memberikan balasan dari apa yang kita laksanakan dari amal ini. Oleh karena itu, ihtisaban itu akan menjadi motivasi. Akan menjadi kekuatan. Dorongan pada diri kita untuk bergerak, untuk melakukan, untuk beramal. Melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, ketika kita memprogramkan, masing-masing nanti silakan memprogramkan, pokoknya tahun sekarang saya harus lebih baik tarawihnya dari tahun yang lalu. Tapi itu syaratnya, supaya gufiro min dambih tadi. Supaya kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita masa lalu, banyak dosa-dosa kita. Ihtisaban itu akan menumbuhkan cinta kita terhadap amalan kita. Jadi sekali lagi, ketika ihtisaban tertanam dalam diri kita, ya, ihtisaban ketika terpancar dalam diri kita,
maka kita akan melaksanakan ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan, tanpa paksaan, tanpa pengaruh dari orang lain. Orang beribadah itu tidak boleh pamrih kepada manusia, tapi pamrihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mungkin dalam proses pendidikan kita kepada anak-anak kita, kamu puasa kalau 1 hari tamat akan diberikan ini, kalau 10 hari atau kalau sebulan akan diberikan ini. Itu dalam rangka proses pendidikan. Nah, bagi kita orang dewasa sudah tidak lagi seperti itu. Jadi balasan yang akan kita terima itu yakinkan pada diri kita. Ketika kita melaksanakan ibadah, kita awali nawaitu kita adalah lillahi ta'ala. Kemudian kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira ma taqaddama min dambi. Itu janji Allah dan Rasul. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mari kita programkan. Ini ya baru yang pertama. Insya Allah di pertemuan yang akan datang saya akan lanjutkan lagi karena waktunya. Jadi mari kita programkan. Ini yang pertama dulu. Bikin program prioritas kita. Makanya di pertemuan tahun yang lalu saya masih ingat. Ketika datang ke masjid supaya kita tidak luak liuk, supaya kita tidak gelisah, kita buat program. Ke masjid itu setengah jam, ke masjid itu 1 jam. Jadi selama kalau kita membuat program, saya akan melaksanakan ibadah di masjid selama 1 jam. Apapun yang dilakukan di masjid, apapun yang terjadi di masjid tidak akan membuat kita gelisah ingin cepat pulang. Karena memang kita sudah merencanakan akan di masjid sampai sekian. Kalaulah sekarang misalnya, tarawih sampai jam 8:30 atau sampai jam 8. Kemudian apalagi kalau Anda yang biasa tadarus, melakukan tadarus misalnya, sampai jam sekian. Jadi tidak akan lagi gelisah ingin pulang. Nah inilah barangkali yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mari kita buat program prioritas. Ya, masing-masing. Tidak perlu dilaporkan kepada orang-orang, tidak perlu lapor ke ketua DKM, tidak perlu lapor ke ketua RW, tidak. Tapi buat program, buat refleksi diri, perbaikan diri. Sehingga insya Allah bulan Ramadan kita pada hari ini, atau pada bulan ini, atau pada tahun ini, harus lebih baik daripada bulan Ramadan yang pernah kita laksanakan di tahun yang lalu. Karena kita tidak tahu apakah bulan Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir kita. Atau masih ada Ramadan-Ramadan yang lain. Itu saja. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. min diyarihim wahum ulufun hadara maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum inna allaha ladu fadlin alan nasi walakinna aksaron nasi la yaskurun wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna allaha sami'un alim
Man dalladhi yu'ridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu ya'bidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Alam taro ila malai min bani Israila min ba'di Musa id qalu Binabbihillahum mub'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad uhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bid-daghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama. Allahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minal nari ila dhulumat. Ulaika ashabun nar fiha khalidun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa? Inna lakumul ayati kuntum tahilun. Antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamil minal ghaid qul mutu bi ghaidikum innallaha alimun bidzati sudur. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Wa in ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital
والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم النبيين بغير الحق وتقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم min nasirin. Mereka adalah orang-orang yang berdoa, ya Tuhan, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Selain itu, mereka adalah orang yang sabar, benar taat menginfakkan hartanya dan memohon ampunan pada waktu sahur sebelum fajar. Allah mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu juga para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Orang-orang ahli kitab berselisih setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Siapapun yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungan. Jika mereka membantahmu, katakan, aku berserah diri kepada Allah. Demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Katakan kepada ahli kitab dan orang-orang, sudahlah, kamu masuk Islam. Jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapat petunjuk. Namun jika mereka berpaling, kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Sesungguhnya orang-orang beringkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, yang membuat tidak membenarkan dan membunuh orang-orang yang manusia berbuat adil, maka gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Mereka itulah orang-orang yang lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka juga tidak akan memperoleh penolong. Sadaqallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra wa fasiru bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilu sholihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wal alqa fil ardi rawasi'a tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah fa'anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi bal yudzalimuna fi dhalalin mubin. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sendirian atau dengan sindiran atau kamu. In khiftum farijalan aw rukbana fa iza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqun 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Alam taru ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Faqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Aku berlindung